Halo teman-teman, sahabat onlineku dimanapun kalian berada saat ini. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, tetap semangat dan tentunya selalu bahagia. Terima kasih sudah mengklik videonya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Divya, seorang PRT yang mempunyai 3 orang anak dan mempunyai warung sembako kecil di teras samping rumah. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan ketik lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan bagi teman-teman yang sudah dengan setia selalu menonton setiap video-video aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang direncanakan, apa yang dicita-citakan, semuanya segera tercapai ya teman-teman. Nah, di video kali ini sambil menata-nata barang-barang yang aku belanja tadi di grosiran, aku ingin membahas tentang bagaimana cara mengelola keuangan di warung sembako kita ya teman-teman. Ini menurut versi aku ya. Apakah selama ini Anda sebagai pelaku usaha banyak kali sering mengalami banyak produk yang sudah laku tapi uang masuk atau hasilnya sedikit, bahkan bisa dibilang warung mengalami kemunduran? Nah, itu disebabkan karena dalam mengelola keuangan tidak teliti. Hal ini sering terjadi dan jika tidak segera ditangani, maka akan mengancam kelangsungan usaha di warung kecil kita ya teman-teman. Hal ini bisa terjadi karena kurang efektif dalam mengelola keuangan di warung sembako kita. Maka dari itu, kita harus mengetahui cara-cara mengelola keuangan di warung sembako kita dengan baik ya teman-teman. Yang pertama ialah meminimalisir stok barang. Terlalu banyak menyetok satu jenis barang, maka akan membuat uang kita mengendap di produk tersebut. Meskipun produk itu bakalan terjual, namun dalam melakukan penyetokan harus sesuai dengan jumlah permintaan barang tersebut ya teman-teman. Kita harus mengamati produk yang cepat habis, maka produk itulah yang kita lebihkan. Jangan sampai kita menyetok barang yang kurang laku terlalu banyak, maka disitulah modal kita akan mengendap. Jadi, teliti barang mana yang harus kita stok banyak dan barang mana yang harus kita stok sedikit agar supaya modal kita terus berputar ya teman-teman. Cara yang kedua ialah mengutamakan tunai. Meskipun usaha warung sembako kita kecil, usahakan menghindari yang namanya hutang piutang. Karena kita tidak tahu kapan orang yang berhutang itu bisa membayar hutangnya. Jadi harus mengutamakan membayar dengan cash. Karena orang yang berhutang akan membuat modal kita tertanam ya teman-teman. Jadi hindari yang namanya hutang piutang. Hal berikutnya ialah memisahkan uang pribadi dengan uang hasil dari warung sembako. Dengan memisahkan uang pribadi dan hasil dari warung sembako, maka laju pertumbuhan usaha akan lebih mudah untuk dikontrol. Kita yang masih menganggap remeh hal ini karena berpikiran lebih tahu mana uang pribadi dan uang usaha meskipun menyatukannya. Nah teman-teman, jika masih berpikiran seperti itu, sebaiknya untuk merubah pola pikir. Karena sekecil apapun masalah yang ada, jangan menganggap remeh. Karena jika terlalu lama dibiarkan, maka hal ini akan menjadi masalah yang besar.
Nah, ketika masalah sudah menjadi besar, maka kita akan lebih sulit untuk menanganinya. Terutama kita tidak mengetahui perkembangan warung sembako kita kalau uang itu tercampur ya teman-teman. Cara yang keempat ialah mencatat pemasukan dan pengeluaran di warung sembako kita. Memang sudah menjadi keharusan buat kita sebagai pelaku usaha warung sembako untuk mencatat segala jenis pemasukan dan pengeluaran sejak kita membuka usaha warung sembako. Tujuannya adalah supaya kita lebih bisa mengontrol perputaran uang dari segala bentuk transaksi. Dengan demikian, kita bisa mengetahui berapa keuntungan kita atau berapa kerugian kita. Kalau kita bisa mencatat semuanya ya teman-teman, jadi wajib untuk ada catatan pemasukan dan pengeluaran. Diusahakan setiap hari membuatnya ya teman-teman. Selanjutnya ialah menentukan presentase keuangan. Nah, jika kita sudah berhasil memisahkan antara uang pribadi dan uang hasil dari warung sembako, maka saatnya kita menentukan berapa presentasi keuntungan yang akan kita gunakan untuk membuat warung sembako kita semakin berkembang. Nah, dari keuntungan yang kita peroleh, maka cobalah untuk mengalokasikan keuntungan bisnis di warung sembako dengan cara menambah barang-barang yang belum lengkap atau menyediakan barang-barang yang belum tersedia di warung sembako yang dibutuhkan pembeli ya teman-teman. Nah, itulah beberapa cara yang saya terapkan di dalam saya mengelola keuangan di warung sembako kecil saya ya teman-teman. Jika ada tambahan-tambahan lain yang ingin teman-teman tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada salah kata di dalam saya membuat video ini, saya minta maaf. Kita berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.